Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kepada Bapak Ibu dan konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita semua dipertemukan dalam kondisi yang sehat, dan insya Allah senantiasa diberikan semua kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Konco ngaji yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya mengajak untuk senantiasa bagaimana menjaga hati kita, agar hati kita itu senantiasa bersih, senantiasa hati kita itu baik. Maka insya Allah inilah salah satu daripada kesehatan daripada hati kita. Maka bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hati? Maka salah satu untuk meraih kecerdasan daripada rohani atau hati yang sehat, setiap muslim harus berusaha, berikhtiar, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada hatinya. Ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita ini menjadi hati yang sehat. Konco ngaji yang dirahmati Allah, mari kita satu persatu kita berusaha belajar apa sih kebutuhan hati itu. Maka yang pertama, pemeliharaan dari kemungkinan terserang penyakit hati seperti apa? Seperti cinta kepada dunia dan takut mati. Manakala hati sudah terpelihara, dia akan berwujud menjadi jiwa yang tenang. Sebagaimana Allah sudah berfirman, yang di muka sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambamu, hamba-hambaku, dan masukkanlah ke dalam surgaku. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka ini salah satu daripada hati yang bersih, hati yang sehat. Ketika menghadap Allah, hatinya tenang, jiwanya tenang. Di dalam menghadap Allah ada ketenangan yang dia dapatkan. Maka yang kedua, memenuhi santapan atau konsumsinya, yaitu berzikir. Berzikir selalu mengingat Allah, baik dengan zikir dengan hati kita, zikir dengan lisan, dan zikir dengan amal yang sebanyak-banyaknya. Maka hanya perintah berzikirlah
yang menggunakan kata sebanyak-banyak. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun kondisinya, atas diri kita, maka kita disuruh untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Maka ini menunjukkan betapa zikir menjadi konsumsi hati. Konsumsi yang tak terkira. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, dia menyampaikan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Kanca ngaji yang dirahmati Allah, maka untuk memenuhi daripada kebutuhan hati, agar hati kita sehat, agar hati kita tenang, maka salah satunya yaitu dengan berzikir. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan amal perbuatan. Kanca ngaji yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan bila hati mengalami sakit. Sebagaimana kecenderungan yang sudah diuraikan, pengobatan adalah dengan bertobat kepada Allah. Maka ketika hati kita sakit, hati kita tidak tenang, maka bagaimana agar kita senantiasa bertobat kepada Allah? Karena tidak mungkin di dalam perjalanan hidup kita itu pasti terjaga kebaikan. Pasti yang namanya manusia akan mengalami sebuah kesalahan. Sebagaimana di dalam firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khotoun wa kullu khotoina at-tawwabin. Maka tiap-tiap anak Adam adalah pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat. Bertobat. Apa itu bertobat? Menghentikan segala perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah di dalam kehidupannya. Maka orang yang bertobat secara benar, sungguh-sungguh bertobat, maka ini yang akan diterima Allah. Bukan hanya sekedar kalau di daerah saya itu tobat sambal. Tobat sambal itu ya ketika dia makan sampai kepedeset, dia merasakan tobat. Besok tidak akan makan lagi. Tapi kenyataannya dia berbuat lagi, makan lagi. Maka itu bukan dikehendaki oleh Allah. Maka Allah menghendaki taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murni. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Kanca ngaji yang dirahmati Allah. Maka mari kita senantiasa untuk bertobat, memperbaiki diri kita atas kesalahan kita, mungkin yang sengaja maupun yang tidak. Maka ketika
hati manusia itu telah sehat. Dia menjadi gemar dan senang terhadap segala bentuk kebaikan dan kebenaran, yang berarti gemar dan senang juga melakukannya. Demikian pula bila orang lain melakukan kebaikan dan kebenaran. Namun bila hati seorang yang sakit, dia menjadi tidak suka pada nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sangat menderita bila hal itu harus dilakukannya. Konco ngaji yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan senantiasa menjaga hati kita di dalam langkah menempuh kehidupan di dunia ini, sehingga kita diselamatkan sampai di akhirat nanti. Konco ngaji yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.